Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai ayat 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita. Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, Bapak dan Ibu, para saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi, kita semua yang di dalam ruang virtual ini yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Menjadi rasul kerahiman Allah di tengah pandemi. Ketika Yesus menampakkan diri dalam kilatan cahaya kepada Santa Faustina, kerahiman ilahi menjadi sebuah devosi Katolik kepada cinta dan belas kasihan Allah dan keinginan untuk membiarkan cinta dan rahmat tersebut mengalir melalui hati seseorang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Menurut Paus Yohanes Paulus II, kerahiman ilahi adalah sumber pengharapan untuk umat manusia. Artinya, kerahiman Allah adalah pusat hidup kita. Melaluinya, kita meminta dan mendapatkan kerahiman Allah. Lebih percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah dan menjadi manusia yang rahim bagi sesama, serentak bertindak sebagai saluran kemurahan Allah. Melalui devosi ini,
Allah menjadi satu-satunya sumber yang akan memberikan kekayaan rahmat, kerahiman, menjadi penyalur rahmat, belas kasih, dan kerahiman Allah kepada sesama melalui perbuatan, ucapan, dan doa. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kesucian cinta antara pria dan wanita yang diciptakan Allah dengan segala keunikan dan kekasannya untuk dipersatukan melalui ikatan perkawinan suci agar saling melengkapi untuk membangun keutuhan hidup bersama. Tuhan membentuk institusi keluarga yang diikat melalui perkawinan untuk menjadi penyalur rahmat kerahimannya bagi satu sama lain, bagi keturunan dan orang-orang di sekitarnya. Keluarga menjadi rasul kerahiman ilahi sebagaimana yang diperankan oleh Santa Faustina. Namun Yesus juga mengingatkan orang-orang Farisi dan kita sekalian akan satu bahaya yang merusak keutuhan rencana Allah melalui perkawinan suci, yaitu perceraian yang bersumber pada ketegaran hati. Sebagaimana tadi dalam dialog orang-orang Farisi dengan Yesus. Karena ketegaran hati mula, maka Musa memberikan atau mengeluarkan surat cerai. Bahaya ketegaran hati inilah yang bisa menjadi penghalang keutuhan hidup keluarga untuk menjadi penyalur kekayaan rahmat kerahiman ilahi yang dimeteraikan melalui sakramen pernikahan suci itu. Bahaya ini mesti disadari oleh kita semua. Tetapi kadang dia hadir melalui kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita. Maka Yesus mengingatkan kita agar mengerti dengan benar apa yang dia sampaikan, yaitu setia menjaga keutuhan hidup pernikahan suci. Lalu bagaimana kita menghadapi godaan melawan keutuhan hidup ini dalam konteks rahmat kerahiman ilahi? Hal utama dalam devosi kudus ini adalah menyadari bahwa Allah berbelas kasih dan mencintai kita tanpa akhir. Yesus yang hadir di dunia adalah wujud Allah berbelas kasih yang nyata. Ia datang menemani dan menemui kita yang letih berjalan, menjamah tubuh kita yang rapuh, memberi kita makan dari roti ekaristinya, mengampuni segala dosa, menyembuhkan kesakitan kita, asalkan kita terbuka menerimanya. Yesus membawakan kehadiran Allah sebagai seorang Bapa yang tidak pernah menyerah sampai manusia mengalami pengampunan. Dia menggunakan belas kasih dan pengampunan untuk mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan yang menerpa dan yang kita alami sepanjang siara hidup ini. Bapak dan Ibu, para suster, saudara-saudariku terkasih, belas kasih dan pengampunan Allah ini bukan hanya menjadi tindakan Allah kepada manusia, melainkan juga menjadi ciri-ciri dari anak-anak Allah. Yesus menyampaikan itu dalam perumpamaan. Misalnya, ketika Petrus bertanya mengenai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya, bacaan harian beberapa waktu atau kemarin, mengenai perumpamaan seorang tuan yang menghapus hutang hambanya, namun hamba itu memasukkan
penjara seorang yang berhutang sedikit kepadanya. Yesus mengatakan, Bapa di surga tidak akan mengampuni jika kita tidak mengampuni saudara-saudari kita yang bersalah. Artinya, kerahiman Allah itu harus menjadi nyata dalam pengalaman nyata kita setiap hari dalam mengampuni sesama, terutama yang dekat dengan kita. Karena hanya dengan itulah rahmat Allah yang Maha Rahim itu mengalir juga kepada kita. Ibu dan Bapak, para suster, saudara-saudari, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Paus Fransiskus memiliki pendasaran bahwa Tuhan Yesus hadir pertama-tama kepada manusia untuk menunjukkan belas kasih Allah. Dan karena cinta Allah kepada manusia, ia lebih mengutamakan belas kasih. Cinta Allah mengandaikan kepercayaan bahwa manusia bisa bertobat dalam dirinya sendiri baik adanya. Maka Allah selalu memberikan ruang dan waktu bagi kita manusia untuk menyadari salahnya, menyadari kesalahan, bertobat, dan kembali kepada Allah. Menyadari keadaan dan berjuang untuk berbalik kepada Allah. Kita semua diingatkan bahwa tanpa kesaksian untuk mengampuni, hidup menjadi tidak berguna dan kering seperti di padang gurun. Saat inilah penting bagi kita untuk membawa kegembiraan melalui semangat kerahiman belas kasih. Kerahiman membangkitkan kita dari kelemahan untuk hidup secara baru dan membawa pada semangat untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah wabah pandemi COVID ini, marilah kita menjadi rasul kerahiman ilahi yang menghadirkan damai, yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan dengan berbagi hidup. Mendoakan saudara-saudari kita yang terpapar, kita memberi kekuatan peneguhan dengan menyapa mereka. Halo, bagaimana keadaanmu sekarang? Supaya membangkitkan imun. Ini juga salah satu hal yang kecil tetapi berarti di tengah situasi seperti ini. Dan kita berjuang tetap senantiasa mengikuti protokol kesehatan, menjadi bagian yang membentuk dan membantu kita untuk saling memberikan kekuatan satu sama lain. Apa yang Tuhan titip pada kita bagi sesama yang menderita, kita bagikan itu. Kita mendoakan mereka. Orang-orang kecil dan sederhana yang menjadi korban pandemi ini adalah wajah Allah yang menderita, yang meminta aliran kekayaan spiritualitas Allah yang Maha Rahim itu dalam diri kita. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini, yang berahmat ini dalam persekutuan doa kerahiman ilahi, dalam novena atau ibadat kerahiman ilahi ini, pada novena kelima dalam perjalanan kita menyambut kemerdekaan ini, kita saling menguatkan, saling meneguhkan dalam doa dan juga dalam tindakan yang nyata, menyapa dan memberikan dukungan moral maupun material. Hal ini menjadi tanda bahwa kita menjadi rasul kerahiman Allah di tengah pandemi dalam situasi yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam diri sesama. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.